Halo semuanya, apa kabar? Kami berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan materi mengenai pengertian dan karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar beserta contoh dalam jurnal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nailatul Dwi Asmarditya atau bisa dipanggil Naila dengan NIM 181414077. Yang kedua ada Alberto Redianto yang biasa dipanggil dengan Redi dengan NIM 181414085. Yang ketiga ada Lintang Puspitasari atau biasa dipanggil Lintang dengan NIM 181414104. Dan yang terakhir ada Ahmad Putra Dwi atau yang biasa dipanggil dengan Wawan dengan NIM 191414024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kesulitan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan berasal dari kata sulit. Didefinisikan sebagai keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit. Belajar berasal dari kata ajar, didefinisikan sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Maka, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan yang sulit saat berusaha memperoleh ilmu. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Sugiyartono, kesulitan belajar sebagai suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai adanya hasil belajar yang rendah atau di bawah norma yang ditetapkan. Kemudian, The National Chain Committee for Learning Disabilities dalam Mulyono Abdurrahman mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, ataupun kemampuan dalam bidang studi matematika. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik kesulitan belajar, penyebab kesulitan belajar, faktor kesulitan belajar, dan klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke materi karakteristik kesulitan belajar. Menurut Valet, dalam Sukaji, terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak yang mengalami kesulitan belajar atau hambatan belajar, yaitu yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar mirip kecemasan yang mengambang. Yang kelima, perilaku berubah-ubah atau tidak konsisten dan tidak terduga. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap. Dan yang terakhir, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Menurut Westwood 2004, membagi tipe kesulitan belajar dan karakteristik masing-masingnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam membaca. Kesulitan dalam membaca yang dimaksud yaitu lamban membaca, minim pemahaman bacaan, sulit mengidentifikasi ide-ide penting, sulit mengaitkan bahan bacaan, dan masih banyak lagi kesulitan yang dialami. Lalu yang kedua, dalam menulis. Kesulitan yang dialami yaitu kesulitan dengan struktur kalimat, lalu sulit mengeja kalimat, lalu tidak mampu mencatat dengan benar dari buku atau papan tulis, dan banyak lagi kesulitan lainnya. Yang ketiga yaitu dalam bahasa lisan. Adapun kesulitan yang dimaksud yaitu tidak mampu berkonsentrasi memahami bahasa lisan, sulit mengekspresikan ide secara lisan, dan lain-lain.
Yang berikutnya, dalam keterampilan menghitung. Kesulitan yang dimaksud yaitu bermasalah dengan kalkulasi dasar, baik berupa perkalian, pembagian, penjumlahan, dan sebagainya. Lalu, bingung dengan simbol operasi, ya seperti operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda sama dengan, dan lain-lain. Lalu, sulit mengoperasikan bilangan sesuai nilai dan tempatnya. Dan masih banyak lagi contoh lain. Lalu yang terakhir, yaitu dalam keterampilan belajar dan organisasi. Kesulitan yang dimaksud yaitu sulit mengatur waktu, baik itu contohnya terlambat ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas, tidak ada perencanaan waktu menghadapi ujian, dan lain-lain. Lalu menunda pekerjaan, tidak mampu mengulang apa yang telah diajarkan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu gangguan internal. Maksudnya adalah gangguan belajar ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri, dan biasanya anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Dan biasanya hambatan ini terjadi pada proses pemahaman terhadap objek yang dilihat, pemahaman terhadap objek yang didengar, maupun pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Karakteristik yang kedua yaitu kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak yang kesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan inteligensi yang normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah, sehingga memiliki kesenjangan yang nyata terhadap potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Dan biasanya terjadi pada kemampuan membaca, kemampuan menghitung, maupun kemampuan menulis. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik yang ketiga, tidak adanya gangguan fisik atau mental. Artinya, meski seorang anak itu mengalami gangguan kesulitan belajar, namun dia tidak mempunyai gangguan fisik ataupun mental. Baik, selanjutnya, terdapat beberapa kondisi kesulitan belajar. Yang pertama, tunagrahita. Artinya, anak tunagrahita memiliki inteligensi antara 50 sampai 70. Kondisi ini biasanya menghambat prestasi akademik dan adaptasi sosial anak yang sifatnya menetap. Yang kedua, lamban belajar. Artinya, anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajarnya menjadi lamban. Biasanya tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ antara 80 sampai 90. Dan biasanya anak lamban pada semua mata pelajaran. Lalu yang ketiga, problem belajar. Artinya, anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah atau di sekolah yang kurang memadai, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk terkait penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya, terdapat beberapa penyebab kesulitan belajar menurut hasil riset Harwell 2001, yaitu meliputi yang pertama, faktor keturunan, yang kedua, gangguan semasa kehamilan atau saat melahirkan, yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan atau ibu yang merokok, ibu yang menggunakan obat-obatan, misalnya berupa drugs, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Lalu yang selanjutnya, trauma pasca kelahiran, misalnya seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang selanjutnya, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Dan anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Lalu yang terakhir yaitu
Awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Topik ketiga yang akan kami bahas adalah faktor dari kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal. Berdasarkan dengan hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri siswa, seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Berdasarkan dengan hal-hal atau keadaan yang datang dari luar. Ini bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Menurut Crick and Gleicher pada tahun 1986, faktor penyebab kesulitan belajar siswa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor disfungsi otak. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, faktor lingkungan dan malnutrisi. Yang keempat, faktor biokimia. Topik keempat yang akan kami bahas adalah klasifikasi dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar perkembangan atau praakademik. Klasifikasi yang pertama, gangguan perkembangan motorik. Adalah gangguan pada kemampuan melakukan gerak atau koordinasi alat gerak. Misalnya, gerakan jari jemari. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik. Adalah gangguan kemampuan menangkap rangsang dari luar melalui alat-alat indera. Alat-alat indera ini mencakup penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Yang ketiga, gangguan perkembangan perseptual. Adalah gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Contohnya berupa kesulitan dalam memahami objek yang didengarkan. Yang keempat adalah gangguan perkembangan perilaku. Adalah gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Selanjutnya, kesulitan belajar akademik. Klasifikasi yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca. Adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan audioris. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal. Jadi untuk jurnal yang pertama yang ditulis oleh Cariati, Markul Alberta, dan Fedi Sebastianus. Jadi untuk judul jurnalnya yaitu Analisis Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran Matematika yang menggunakan pendekatan PMRI. Jadi untuk rangkuman isi dari jurnal ini yaitu dalam pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan PMRI ini untuk siswanya itu dituntut untuk mengembangkan sendiri pengetahuannya. Nah, melalui abstraksi dan formalisasi, siswa juga dapat mengembangkan konsep yang lebih komplit. Dalam pendekatan ini juga ada self-developed models. Jadi self-developed models ini berperan sebagai jembatan bagi siswa dari situasi konkret menuju abstrak atau konteks yang informal ke formal.
kegiatan belajar tidak selamanya berhasil meskipun pendekatan pembelajaran tertentu telah diterapkan oleh guru. Jadi dalam kegiatan belajar, terkadang juga siswa mengalami hambatan-hambatan yang mengakibatkan kegagalan belajar. Kesulitan ini terjadi karena faktor kesulitan dari dalam individu sendiri saat merepresentasikan dan melakukan pemrosesan terhadap objek yang dilihatnya. Mengingat PMRI yang dianggap ideal untuk konteks kekinian, namun justru belum memberikan kontribusi yang memuaskan bagi kualitas matematika dalam penelitian pada jurnal ini. Dalam pembelajaran, guru juga telah menggunakan pendekatan yang bervariasi. Penggunaan metode yang dipilih juga telah disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Namun, dalam metode diskusi yang digunakan, siswa mengalami kesulitan karena terdapat siswa yang egois saat diskusi. Nah, untuk jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang ditulis oleh Iputu Mas Dewantara, dengan judul jurnal yaitu Identifikasi Faktor Penyebab Kesulitan Belajar, Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 7E SMP 5 Negara, dan Strategi Guru untuk Mengatasinya. Nah, dalam jurnal ini, peneliti meneliti masalah kesulitan belajar yang dalam pembelajaran berbicara yang terlibat pada siswa kelas 7E SMP 5 Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia, ditemukan bahwa nilai rata-rata keterampilan berbicara dari 32 orang siswa dalam 59,81% adalah tingkat keterampilan berbicara siswa. Nah, sedangkan ketuntasan belajar berbicara siswa di SMPN 5 negara tadi adalah 67,50%. Jadi siswa yang telah dikategorikan tuntas sebanyak 5 orang, yaitu 15,63%, dan sisanya 27 orang itu belum tuntas. Nah, yaitu dengan persentase 84,37%. Jadi dalam jurnal yang pertama dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa tersebut kesulitan belajar, yaitu yang pertama adalah ketidakhadiran siswa. Nah, ketidakhadiran siswa ini berdampak pada ketertinggalan materi pelajaran. Nah, mereka yang mengalami atau tertinggal dalam materi pelajaran akan sulit untuk memahami konsep-konsep untuk kedepannya. Nah, yang kedua adalah sikap negatif terhadap mata pelajaran. Jadi sikap negatif terhadap mata pelajaran akan berpotensi menimbulkan kesulitan belajar atau membuat hasil belajar kurang maksimal. Nah, sikap siswa pada pembelajaran matematika itu biasanya itu dipengaruhi oleh strategi guru yang mengajar, khususnya dalam mengangkat masalah kontekstual. Dan menurut Van de Hanvel, Panhuzen dalam Sofiawati 2011, bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari, maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika. Nah, hal tersebut dikarenakan karena siswa itu akan selalu mengingat apa yang pernah mereka lakukan. Jadi apa yang sering mereka lakukan itu akan membuat mereka akan ingat. Jadi jadi untuk masalah kontekstual yang tidak pernah yang dilaksanakan oleh siswa, maka siswa tersebut akan lupa. Jadi setidaknya dalam pembelajaran itu harus masalah kontekstual yang sering dilakukan siswa supaya mereka tidak cepat lupa. Jadi yang ketiga yaitu motivasi. Jadi motivasi belajar siswa yang rendah itu ditandai dengan siswa yang tidak mempelajari kembali materi yang telah diajarkan di sekolah.
Jadi siswa hanya belajar ketika ada tugas dari guru. Nah, sedangkan siswa lain hanya sibuk bermedia sosial. Nah, motivasi siswa juga mengakibatkan siswa itu tidak antusias mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran matematika, sehingga menimbulkan kesulitan belajar matematika. Nah, siswa dengan motivasi belajar yang rendah akan kesulitan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat. Dan karena PMRI itu dibuat dari hasil konstruksi pengalaman belajar siswa. Nah, untuk hal itu, motivasi sangat diperlukan dalam diri siswa agar kesulitan belajar dalam pembelajaran dapat terhindarkan. Untuk yang keempat yaitu kesulitan memahami konsep. Nah, dalam penelitian dalam jurnal, kesulitan memahami konsep yang dialami siswa itu meliputi kesulitan pada memahami masalah kontekstual dan kesulitan membuat model matematikanya. Siswa juga kesulitan memahami soal yang diberikan dengan salah membuat permisalahan terhadap permasalahan yang ada. Jadi kesalahan tersebut menjadikan siswa tersebut belum memahami konsep yang telah dijelaskan oleh gurunya. Yang kelima adalah kesulitan dalam diskusi. Nah, dalam PMRI juga diskusi merupakan strategi pemecahan masalah terbaik dan merupakan salah satu ciri dari PMRI. Jadi dalam pembelajaran yang telah berlangsung, biasanya guru menerapkan pembagian kelompok yaitu 5 sampai dengan 6 orang. Jumlah yang banyak ini tidak ideal dan seharusnya jumlah anggota dalam kelompok itu sebanyak 4 siswa. Nah, ketika diskusi tidak efektif dilaksanakan, maka mengakibatkan tidak adanya strategi pemecahan terhadap masalah itu. Dan untuk yang keenam yaitu kesulitan memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalah itu adalah aplikasi dari konsep keterampilan. Jadi, pengembangan indikator dari pemecahan masalah ditunjukkan dengan siswa itu tidak melanjutkan pekerjaan dalam menyelesaikan soal. Nah, termasuk melewatkan beberapa langkah penyelesaian dalam pekerjaan siswa tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu kesulitan membuat kesimpulan. Nah, untuk contoh dari yang membuat kesulitan siswa mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan adalah misal dalam pertemuan pertama setelah siswa mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Nah, siswa tidak diarahkan untuk mengambil kesimpulan secara individu. Jadi setelah bekerja kelompok, siswa itu diarahkan untuk kembali ke posisi semula. Nah, guru itu tidak mengajak siswa untuk menarik kesimpulan dari pekerjaan siswa. Nah, kelalaian dari guru ini yang tidak mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam pembuatan kesimpulan membuat siswa itu tidak mampu menarik kesimpulan dari materi yang diajarkan oleh guru selama beberapa pertemuan. Jadi pada jurnal kedua terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, yang pertama itu adalah motivasi. Motif atau motivasi. Dalam jurnal hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya motivasi siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran keterampilan berbicara dapat dilihat dari rendahnya ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun siswa mengetahui bahwa memiliki keterampilan berbicara merupakan suatu hal yang penting. Nah, untuk menyikapi hasil temuan dalam penelitian tersebut, guru itu dituntut mampu membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai teknik atau model belajar. Nah, untuk yang kedua yaitu kebiasaan belajar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran keterampilan berbicara itu tergolong kurang baik.
siswa itu belajar hanya mengikuti jadwal yang ada di sekolah dan dilakukan secara tidak teratur. Nah, hal tersebut membuat mereka tidak memiliki keterampilan berbicara yang baik karena kebiasaan belajar mereka yang buruk. Yang ketiga yaitu penguasaan konsep kebahasaan. Nah, jadi dalam keterampilan berbicara itu penguasaan komponen kebahasaan itu sangat diperlukan. Misalnya yang pertama itu lafal, nada atau intonasi, dan durasi. Yang kedua yaitu diksi. Yang ketiga itu yaitu struktur kebahasaan. Dan yang keempat itu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang rendah itu membuat keterampilan berbicara itu berkurang. Dan yang keempat yaitu komponen isi. Nah, komponen isi itu terdiri dari yang pertama yaitu hubungan isi dengan topik, yang kedua yaitu struktur isi, yang ketiga yaitu kualitas isi, dan yang keempat yaitu kuantitas isi. Nah, dalam penelitian pada jurnal ini dikatakan bahwa hanya penguasaan komponen hubungan isi dengan topik yang menunjukkan penguasaan yang memadai. Dan untuk faktor yang kelima yaitu sikap mental. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa siswa malu, takut, dan grogi ketika tampil di depan teman-temannya. Nah, siswa itu kurang memiliki rasa percaya diri dalam berbicara. Nah, selain itu juga kurangnya rasa percaya diri juga dikarenakan oleh rendahnya pemahaman siswa terhadap komponen yang akan ditampilkannya saat berada di depan teman-temannya. Dan untuk faktor yang keenam adalah hubungan atau interaksi antara guru dan murid. Nah, hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran ini tergolong kurang. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya tuntunan saat siswa sedang menyusun pembicaraannya. Selain itu juga, guru juga jarang melakukan interaksi dalam bentuk tanya jawab, sehingga membuat siswa itu kaku ketika melihat gurunya di depan saat mereka mulai berbicara. Nah, yang ketujuh yaitu penggunaan metode belajar. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara ini, guru menggunakan metode ceramah, penguasaan, tanya jawab, dan diskusi. Nah, dari model-model tersebut diakui guru bahwa metode ceramahlah yang paling banyak digunakan. Dari alasan guru yang telah diwawancarai, guru memilih metode tersebut karena suasana kelas yang pasif dan tidak ada siswa yang berani bertanya ataupun menjawab. Yang kedelapan yaitu penggunaan media pembelajaran. Nah, dari hasil wawancaranya dengan siswa dan guru diperoleh hasil bahwa guru belum menggunakan media pembelajaran. Ketiadaan media tersebut membuat siswa merasa tidak bersemangat dalam pembelajaran. Nah, karena tidak adanya media atau kekhasan dalam pembelajaran ini atau variasi dari pembelajaran sehingga motivasi dari diri siswa itu tidak muncul. Dan untuk yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu interaksi antara siswa dan siswa. Nah, dari hasil wawancaranya dengan siswa dan guru juga diperoleh bahwa interaksi antara antar siswa di sekolah itu masih rendah. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan enggan berdiskusi. Dan untuk strategi guru untuk mengatasi faktor penyebab kesulitan belajar siswa ini
yaitu dalam pembelajaran keterampilan berbicara telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, strategi yang diterapkan oleh guru adalah strategi pembelajaran langsung atau expository, strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu teacher center strategis, yaitu kayak ceramah tadi, dan strategi pembelajaran deduksi, dan strategi pembelajaran heuristik yang diimplementasikan dengan berbagai metode, teknik, dan media pembelajaran, serta dengan menerapkan aspek-aspek penilaian tertentu. Sehingga strategi-strategi tersebut digunakan supaya kesulitan-kesulitan belajar siswa itu berkurang atau meminimalisir kesulitan belajar siswa. Dan dengan digunakan media pembelajaran juga akan membuat siswa jadi termotivasi dan semangat untuk belajar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Salam sehat dan terima kasih untuk semuanya.